Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Selasa 4 Januari 2022. Hari biasa sesudah Epifani. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 10. Mazmur bab 72 ayat 1 sampai dengan 2, 3 sampai dengan 4b, dan 7 sampai dengan 8. Dan Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai dengan 44. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebuah hati yang tergerak belas kasihan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam pengajarannya, Yohanes mengajak para pengikutnya dan kita semua untuk saling mengasihi, karena kasih itu berasal dari Allah. Allah adalah kasih. Karena Dia begitu mengasihi kita, sehingga berkenan mengutus puteranya Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Setiap orang yang percaya dan mengenal Allah pasti
mengasihi sesamanya. Hanya dengan tindakan mengasihi, kita dikenal sebagai anak-anak Allah. Ajakan dan perintah kasih ini nampak nyata dalam diri Yesus puteranya yang memberi makan kepada 5.000 orang. Yesus tergerak hati oleh belas kasihan melihat orang banyak yang mengikutinya seperti domba tidak bergembala. Mereka haus dan lapar. Melihat situasi yang tidak kondusif itu, para murid mengusulkan agar orang-orang banyak itu pergi ke desa-desa membeli makanan dan minuman di sana. Namun, Yesus tidak menyetujui usul mereka itu. Dia malah memerintahkan para murid untuk memberikan makanan kepada orang banyak. Dan benar, mujizat pergandaan roti terjadi. Semua orang itu makan sampai kenyang, bahkan masih tersisa 12 bakul penuh. Peristiwa ajaib ini membuka mata para murid bahwa Tuhan Yesus itu sungguh ilahi. Dia bukan sekedar guru dan nabi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan kegembiraan, Tuhan pengharapan, dan Tuhan yang berbelas kasih. Dia bukan Tuhan yang menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan kekhawatiran. Dia Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Dia pasti menolong kita ketika kita menghadapi berbagai kesulitan dan kesusahan hidup. Di sekitar kita ada begitu banyak orang yang lelah oleh beban kehidupan. Terdapat banyak orang lapar karena memang mereka itu miskin, tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya pekerjaan atau tidak punya pengharapan. Bahkan banyak orang yang berkecukupan, berkelimpahan secara materi, namun miskin kegembiraan dan kebahagiaan karena mereka mengalami kesepian dan keterasingan diri. Maka kita dipanggil untuk membagi rejeki, membagi perhatian dan kegembiraan, membagi kasih, keceriaan, dan keramahan kepada sesama. Hal yang kecil dan tampak sepele ketika kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan menjadi berkat berlimpah dan sumber kegembiraan bagi banyak orang. Saudara, hening sejenak di hadapan Tuhan. Tariklah nafas yang mendalam. Biarkan Yesus mengambil daripadamu apa yang Anda miliki untuk diberikan kepada sesamamu. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, hatimu tergerak oleh belas kasihan terhadap orang yang lapar, yang berkekurangan.
Mereka sedang membutuhkan uluran tangan serta cinta dan perhatian dari sesamanya. Semoga hatiku pun tergerak dan peka terhadap kebutuhan mereka, dan dengan senang hati dan tulus ikhlas memberikan bantuan. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.